200-an. Tapi jarang terjadi sih, 100, 150, kalau 50 ekor. Kan kalau dia mau beli itu hasil belinya itu dia berapa lama? Kalau dia udah gak bawa anak, 2 minggu sekali. Tapi kalau dia lagi bawa anak, sesudah bawa anak seminggu lagi dia melahirkan. Jadi tergantung kita kasih jaga anaknya berapa lama. Jadi paling lama kalau udah lepas gendong anak itu sekitar semingguan dah. Dia lepas gendong dia melahirkan lagi. Terus saya mau nanya tentang biaya produksi yang dikeluarkan untuk pembudidayaan. Berapa porsi? Kira-kira berapa? 5 ya? Tergantung berapa ekor. 4. Kalau kita kan dietnya makin banyak, berarti kan konsumsi makanannya pasti lebih banyak. Iya. Jadi kalau misalnya kita sekitar 500 ekor ya, itu Suruh nyampe bener ya, Bu? Itu tanya tempat ya, Bro. Iya, HP mana? HP sini sini gue lihat. Gue pilih sumber mat, Cok. Iya, 150 sampai 200 ribu itu ikan sebanyak 500 ekor. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peluang usaha pembenihan ikan berdasarkan pengamatan pasar yang Maka paksa pasar. buat kita buat Jadi peluang usahanya lah itu gimana? Iya. Usaha ya tergantung dari kualitas. Hasilnya kan budidaya ikan itu harganya nggak sama. Contohnya ini ikan satu sama ikan dua harganya nggak sama. Itu kayak seni. Oh, ada seninya ya. Ya, jadi kalau kita ngomong ikan umum kayak gapi, gapi itu ikannya harganya sama, nggak ada perbedaan, ya kan? Iya. Tapi yang saya ternak karena diskus atau lohan itu harganya beda-beda. Ya, ada nilai seninya ya. Ada nilai. Sudah gampang. Itu malamnya ada anaknya. Boleh? Boleh? Boleh. Yang kecil 15.000, yang besar indukan dan yang besar indukan itu 1 ekor 25.000. Yang itu 1 20.000. Nah, kalau ikan begini lebih kuat. Itu kalau 3 kasih 50.000 aja. Sisa 3. Oh, 1 aja. Ya udah. Pasti nggak ada harga. Murah lah istilahnya, bukannya sama sekali nggak ada harga. Jadi Iya. harganya nggak bisa jual tinggi. Beda dengan ikan yang susah ternak, dia harganya 1 ekor bisa nembus 1 juta. Wow. Karena kan susah ternak. Kayak yang beginian kan, nah, ini sampai segini gede, saya di sini jualnya 1 ekor 600.000. Beda umurnya nih 1 tahun juga. Tadi yang beli juga umur 1 tahun, tapi itu cuma 20.000. Makanannya sama, iya nggak? Nah, tapi harga beda jauh. Karena yang ini susah ternak. Nah, tapi lebih banyak peminatnya. Biasanya kalau ikan makin mahal harganya, makin banyak orang cari. Saya nggak tahu kenapa.
Iya, ikan kalau makin mahal, makin banyak orang mau beli dibandingkan ikan yang murahan orang nggak mau. Penasaran kali mereka kenapa bisa Iya. itu harga. Nah, jadi orang kepikirannya bisa jadikan usaha. Karena harganya mahal, nah ya mereka kan pikir entah kalau dapat anaknya kan gampang jual, otomatis. Ya kan? Nah, tapi begitu mau ternak nggak gampang. Itu perbedaannya. Benar ikan ini susah ternak. Tapi kalau bisa ternak enak. Nah. Shalom, kemarin saya dan kelompok saya sudah membuat video untuk menjawab pertanyaan dari Bu Besti. Tetapi karena satu dan lain hal videonya hilang. Jadi pada video kali ini saya akan mewakili kelompok untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, jika Anda diberikan modal usaha sebesar 1 juta, usaha pembelian ikan hias apa yang kalian lakukan? Jadi berdasarkan diskusi kemarin dari kelompok saya, kita memutuskan untuk budidaya ikan gapi. Pertanyaan kedua, carilah informasi harga jual benih, ciri morfologi, dan cara pembenihan ikan hias tersebut. Harga jual ikan gapi itu bervariasi tergantung pada ukuran, warna, dan kualitas. Nah, biasa untuk yang anakan itu bisa harganya antara 500 sampai 3.000 dan untuk ukuran dewasa bisa dijual dengan harga 5.000 sampai dengan 20.000. Ciri morfologi ikan gapi yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan kualitas benih meliputi warna, ukuran, bentuk tubuh, sirip, dan bentuk ekor. Benih ikan gapi yang baik memiliki warna cerah dan terang, tubuhnya sehat dan tegap, sirip yang panjang dan rapi, serta ekor yang indah dan seimbang. Nah, untuk pembelian ikan gapi, ini langkah-langkah yang diperlukannya itu, pertama kita harus pilih induk dulu ikan gapi yang sehat dan berkualitas. Nah, terus kalau udah kita harus siapin akuarium yang steril dan bersih dengan ukuran yang sesuai buat pelihara si induk ikan. Nah, setelah itu kita harus kasih pakan yang tepat dan seimbang. Terus pada induk ikan selama 2 minggu sebelum pemijahan. Terus lakukan pemijahan dengan menempatkan induk jantan dan betina dalam satu akuarium yang sama. Nah, setelah pemijahan, pindahkan induk ikan ke akuarium yang terpisah agar tidak memakan telur dan anak ikan yang baru menetas. Nah, anak ikan gapi yang baru menetas biasanya sudah dapat berenang dengan sendirinya dan mulai memakan berupa plankton kecil. Berikan pakan tambahan yang tepat agar anak ikan tumbuh dengan sehat dan kuat. Pindahkan anak ikan ke akuarium yang lebih besar ketika mereka sudah cukup besar dan kuat untuk bertahan hidup. Nah, selama pembelian ikan gapi ini perlu diperhatikan tuh ada kualitas air, suhu, dan pencahayaan yang sesuai biar mendukung pertumbuhan dan perkembangan benih ikan yang optimal. Pertanyaan ketiga, buatlah rincian biaya produksi budidaya pembenihan ikan hias yang akan kalian lakukan dari modal tersebut. Nah, berikut ini adalah perkiraan rincian biaya produksi ikan gapi dengan modalnya sebesar 1 juta rupiah. Nah, pertama, buat biaya pembelian ikan induk gapi itu sekitar 300.000 untuk membeli 10 pasang induk ikan gapi yang berkualitas. Nah, habis itu ada biaya pembelian akuarium dan aksesorisnya itu juga sekitar 300.000 buat beli akuarium, filter, lampu, alat pengukur suhu, dan aksesoris lainnya. Terus buat pembelian pakan tuh ada sekitar 200.000, itu buat beli pakan ikan gapi selama 2 bulan. Nah, terus untuk pembelian benih juga ikan gapi itu sekitar 100.000. Nah, sama biaya operasional lainnya kayak listrik, air, nah itu juga 100.000 per bulan. Nah, biaya produksi tersebut bisa berbeda-beda tergantung juga sama lokasi, harga bahan baku, dan harga jual di pasaran. Nah, buat ningkatin profitabilitas bisnis, nah kita harus lakukan riset pasar dan optimal manajemen produksi agar menghasilkan benih ikan gapi berkualitas dengan biaya produksi yang lebih efisien. Pertanyaan berikutnya, hitunglah omset, nilai BP, dan hasil keuntungan yang Anda dapat dari 1 kali siklus pembenihan ikan. Berdasarkan informasi, dalam satu siklus, ikan gapi dapat menghasilkan 50 telur. Nah, jika kita ambil kemungkinan hanya 80%, berarti sekitar 40. Nah, 40, jika tadi kita punya 10 pasang, berarti ada 400 dikalikan dengan harga jualnya 3.000, maka omset yang didapatkannya adalah 1.200.000. Nah, dengan modal yang 1 juta, jika kita asumsikan harga jualnya 3.000, dengan biaya operasionalnya itu 1.750 rupiah per unit, maka kita dapatkan nilai BP yaitu 800 per unit atau per ekor. Nah, jadi kesimpulannya kita bakal BEP setelah 2 siklus. Oke, berikutnya keuntungan. Nah, dengan biaya operasionalnya kita yang sebesar 700.000 dan dengan omset yang kita dapatkan 1.200.000, maka keuntungan yang kita peroleh adalah 500.000. Pertanyaan terakhir, jika keuntungan yang dihasilkan besar, apakah Anda ingin menjadi pengusaha pembelian ikan hias? Mengapa? Nah, setelah berdiskusi panjang, kelompok kami memutuskan tidak, karena mempertimbangkan kemampuan dalam mengelola bisnis termasuk mengatur keuangan, memasarkan produk, dan mengelola stok. Nah, terus pengetahuan yang memadai tentang pembelian ikan hias termasuk aspek teknis dan manajemen produksi, ketersediaan sumber daya, termasuk modal, tenaga kerja, dan lain yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis pembelian ikan hias. Terus ada risiko bisnis terhadap risiko pasar, lingkungan, dan kesehatan ikan hias yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Nah, ada juga tuh passion gitu, jadi apakah kita hobi di bisnis ikan hias, dan kelompok kami sepertinya tidak ada keinginan untuk menjadi pengusaha ikan hias, dan sekian dan terima kasih.